Esra, saya mau bertanya, apakah murid-murid Yesus pada waktu mereka mengikuti Yesus, mereka tahu bahwa Yesus akan mati atau tidak? Terima kasih Pak Esra. Ya, jadi kalau kita melihat murid-murid Yesus, apalagi misalnya pengalaman Petrus, dia sudah sempat percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ketika di Kaisarea Filipi ditanyakan, menurut kata orang siapakah aku ini? Dan setelah memberikan banyak jawaban, Yesus bilang, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan itu pasti jawaban yang benar, karena Tuhan Yesus bilang, bukan manusia yang menyatakan itu padamu, tapi Bapakku yang di surga. Nah, lalu Yesus memberitakan bahwa Mesias itu akan mati. Lalu kita melihat bahwa Petrus menarik Yesus dan menegur Yesus. Nah, dari situ kelihatannya mereka percaya Yesus Mesias. Tetapi konsep bahwa Mesias akan mati itu adalah sesuatu yang asing bagi mereka. Nah, beberapa penafsir mengatakan bahwa konsep mesianik di dalam kalangan orang Yahudi itu sudah berkembang mulai dari zaman pembuangan. Jadi ketika mereka dibuang ke Babel, lalu mulai muncullah dari pemberitaan nabi-nabi yang melayani pada zaman itu bahwa akan ada seorang penyelamat, akan ada seorang yang diurapi, seorang Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Maka tumbuhlah pengharapan mesianis. Nah, tetapi pengharapan mesianis itu ada dua pandangan. Pandangan mayoritas itu melihat Mesias sebagai Mesias politis. Mesias politis dalam pengertian bahwa Sang Mesias yang akan datang itu adalah dia yang akan membebaskan orang Yahudi dari segala macam perbudakan atau penjajahan bangsa-bangsa besar seperti Asyur, Babel, dan lain sebagainya, dan membawa orang Yahudi atau bangsa Israel itu kembali menjadi pemimpin dunia dan memasuki masa jaya seperti pada zaman Daud dan Salomo. Nah, sedangkan pandangan yang minor itu melihat Mesias itu sebagai Mesias rohani. Mesias rohani di mana Mesias itu akan datang dan mendirikan sebuah kerajaan yang bersifat rohani. Nah, tetapi pandangan, namanya juga pandangan minoritas, hanya dipegang oleh beberapa kalangan. Mayoritas orang Yahudi itu memegang pandangan yang pertama, yaitu Mesias politis. Nah, kalau Mesiasnya Mesias politis, berarti Mesias akan datang, lalu akan menggulingkan segala macam kekuasaan dunia, terutama Romawi pada masa itu. Ya, maka tentu saja Mesias seperti itu tidak bisa mati dong, tidak boleh mati dong. Karena kalau Mesiasnya mati, itu adalah sebuah kegagalan untuk suatu pengharapan mesianik di kemudian hari. Dan karena itu yang ada di pikiran mereka itu adalah Mesias akan menggulingkan Romawi. Dan Yesus di awal pelayanannya itu memberikan pengharapan mesianik seperti itu. Itulah sebabnya kita membaca di Alkitab juga mereka mau memaksa Yesus itu menjadi raja. Ya. Dan mungkin juga bahwa murid-murid yang ikut Yesus dengan pengharapan yang salah seperti itu. Makanya Yakobus dan Yohanes melalui mama mereka datang melobi, kalau engkau jadi raja, izinkan anakku satu di kiri, satu di kanan. Itu ada sebuah harapan berkenaan dengan Mesias yang akan memerintah. Nah, karena itu konsep tentang Mesias yang menderita dan mati itu asing bagi pikiran mereka. Dan karena itu ketika Yesus memberitakan kematiannya, itu Petrus langsung mencegah dia. Dan rasanya aneh juga bahwa Yesus berulang kali berbicara soal Mesias yang akan menderita dan mati, dibunuh oleh orang-orang Yahudi, tapi mereka semua melupakan hal semacam itu, sehingga kematian Yesus mengagetkan bagi mereka. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa memang walaupun mereka ikut Yesus, tapi konsep mesianik yang salah membuat mereka akhirnya juga salah menilai Yesus. Jadi kalau ditanya apakah para murid itu tidak tahu Yesus mati, ya secara informatif Yesus sudah memberitahu. Tapi karena konsep yang tertanam terlebih dahulu itu sudah ada, sudah melekat, maka mereka tidak menaruh perhatian yang cukup terhadap konsep Yesus Mesias yang menderita seperti yang dibicarakan oleh Yesus. Dan ini menunjukkan ya bahwa orang sudah ikut Yesus pun itu bisa saja pengertiannya itu sangat-sangat dangkal. Nah, kalau murid-murid Yesus yang ikut Yesus saja, sudah ikut Yesus setiap hari saja pemahaman mereka masih dangkal, apalagi kita ya. Karena itu perlu terus-menerus belajar firman Tuhan supaya seiring dengan waktu kita mengikuti Yesus, pengertian kepada kita pada Dia pun semakin bertambah. Tuhan memberkati saudara.